Dulu Jakarta jadi kiblat provinsi lain. Ada Ahok sama Jokowi. Jadi provinsi lain itu juga berkompetisi membangun wilayahnya. Dulu Jakarta jadi kiblat provinsi lain. Ada Ahok sama Jokowi. Jadi provinsi lain itu juga berkompetisi membangun wilayahnya. Tolong difahami kalau komunikasi memberitahukan yang yang ingin sampaikan olehnya adalah memang niatnya Menteri Agama nggak benar. Kalau dia tidak ditegur, dia tidak dicopot, maka memang itulah misi dari orang yang menempatkan, yang akan menghancurkan, mengadu domba, mengacak-acak umat, mengobok-obok umat Islam. Siapa? Kembali saya ingatkan, awal 2001, saya dari UGOT dan teman-teman sudah mengingatkan bahwa kalau mau ngecek ini PKI baru atau bukan, lihat aja yang diantem diperlemah TNI atau bukan, itu aja. Yang kedua, acak-acak umat Islam nggak, apapun alasannya, apapun isunya, larinya ke sana. Sehingga mulai jadi jenaka gitu ya. Jadi orang mau dialihkan ke sana, makanya kita harus ingat jangan sampai kejebak, ketipu dengan strategi PKI gaya baru yang nggak beda dengan 65 dulu. 65, waduh antri ekonomi susah. Sekarang udah mulai antri minyak goreng, ya kan? Bikin susah, bikin ini. Udah mirip, beda-beda tipis saja. Pertanyaan tinggal siapa yang mengambil peran, menggantikan posisi angkatan kelima, buruh tani dipersenjatai. Siapa itu? Mari kita lihat sama-sama. Diperhatikan, karena saya betul-betul sangat prihatin adanya kabar-kabar yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu dikendalikan oleh 9 Taipan. Orang-orang kaya 9 yang mengendalikan. Dan kabar ini menyebar sangat luas. Cuma tidak ada yang berani mengatakan, biarlah saya yang mengatakan. Bukan karena apa-apa, karena kecintaan saya. Tolong dibantah yang sekeras-kerasnya dengan hard facts. Dengan fakta-fakta yang nyata bahwa itu tidak betul. Kalau memang tidak betul. Karena kabar ini sangat meluas. Sehingga dengan demikian orang mulai sangat was-was sekarang. Akan jadi apa kabinet ini? Apa betul yang dijanjikan akan jujur, akan memberantas korupsi dan lain-lain. Sehingga dengan demikian saya berkepentingan untuk memberitahu sejujur-jujurnya, mumpung belum terlambat. Sekian dulu Pak. Keputusan Presiden itu tidak disebut nama Soeharto. Nah saudara, ini adalah keputusan Presiden tentang titik krusial terjadinya peristiwa, yaitu hari yang sangat penting. Ini bukan buku sejarah. Kalau buku sejarah tentu menyebutkan nama orang yang banyak. Ini hanya menyebutkan bahwa hari itu adalah hari penegakan kedaulatan negara, dan yang disebut di situ hanya pimpinan negara, ya, presiden dan wakil presiden, kemudian Menhan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Panglima Jenderal Sudirman sebagai penggagas dan penggerak. Nah, yang lain tidak disebutkan, Pak Harto tidak disebutkan di Kepres itu, Pak Nasution, Pak Kawilaran, Pak Urip Sumoharjo, semua ada di situ. Tidak disebutkan, tetapi ini tidak hilang jejak sejarahnya. Ini ada buku Naskah Akademik Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai Hari Nasional Penegakan Kedaulatan Negara. Ini dokumennya yang menunjukkan bahwa tetapi itu tidak berarti dokumen yang saya peroleh tidak berarti bahwa memang Soeharto tidak punya peranan apa-apa. Enggak juga. Enggak. Bahkan saya mau mengatakan bahwa Soeharto punya peranan besar ketika serangan itu dilakukan. Ya. Itu yang harus diakui. Jadi apalagi memang dia mempunyai wilayah Wehrkreis. Itu adalah istilah pembagian wilayah yang dipakai oleh Jerman lalu diambil oleh diadopsi dan kemudian dipakai untuk membagi wilayah perang di Indonesia pada ketika itu, dan Soeharto mendapatkan Wehrkreis 3 Yogyakarta. Iya. Itu, dan Wehrkreis itu di dalam wilayah itu seorang komandan bebas memang mengambil inisiatif dalam melakukan tugasnya. Ya, tapi terlepas dari itu
akhirnya memang terjadi juga pembicaraan antara Sultan dalam beberapa buku, bahkan yang pernah ditulis oleh mantan anak buah Pak Harto yang ikut dalam serangan itu, ya disebutkan macam-macam hal peristiwa yang berkaitan dengan bagaimana peranan Pak Harto ketika itu. Ya. Nah, tetapi akhirnya disepakati sebenarnya tujuan utama dari serangan itu yaitu tadi untuk membantah keterangan Belanda bahwa Angkatan Perang Republik Indonesia sudah lumpuh, tidak ada lagi. Maka akhirnya antara Sultan dan Pak Harto, kalau menurut keterangan itu, selalu bertemu dan akhirnya mereka sepakat